semangat thayyiban nafsi, jiwanya akan baik Pak, jiwanya akan sehat lahir batin, nggak mudah marah, nggak mudah suuzon, diajak untuk melakukan kebaikan itu seneng. Itu tanda orang yang mengawali harinya dengan melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sebaliknya Pak, dalam hadis itu wa illa fa asbaha khabisan nafsi kaslan. Kalau dia nggak bangun malam, apalagi sholat subuhnya subrang jadi kaberangan, kelewat kesiangan, maka pada pagi harinya jiwanya akan buruk, khabisan nafsi, jiwanya akan buruk. Kenapa buruk Pak? Dikuasai setan Pak, dikencingin setan. Kemudian kaslan, bawaannya males. Saya juga bingung daerah saya di Ulu Jami itu. Ini kan ada santri saya. Setiap sholat subuh nggak ada yang jamaah di masjid Pak, kecuali santri aja. Saya bilang dalam hati, katanya pengen hidup sukses, pengen anaknya soleh-soleha, tapi sholat subuh nggak mau Pak, nggak mau jamaah maksud. Itu kan susah kita. Makanya saya bilang ngaji pakai mic biar yang lain di luar kedengeran. Mungkin karena nggak tahu fadilahnya sholat subuh bagaimana, sehingga mereka nggak mau bangun. Itu kalau sholat subuhnya saja nggak mau di masjid Pak, pasti nggak bangun malam itu pasti. Man talabal ula sahiral layali, siapa yang mencari kemuliaan, kedudukan, keagungan di sisi Allah, bahkan di sisi manusia, sahiral layali. Kalau malam jangan dipakai tidur semua, harus bangun Pak. Minimal 2 rakaat plus witir 1 rakaat minimal, yang penting rutin Pak ya. Insya Allah, kalau lagi butuh, kalau lagi punya hajat, setelah dikasih hajatnya lupa lagi tuh Pak. Kalau lagi susah biasanya semangat ibadah. Nah, kembali Pak Haji, kemana? Sekarang ruku, rukun apa bukan? Rukun fi'li itu Pak Haji, plus tumak ninahnya. Baca subhana rabbiyal azim rukun apa bukan? Sunnah saja. Jadi Bapak nggak baca pun nggak apa-apa, tapi masa sih nggak baca Pak? Nah, silahkan Bapak jangan berantem, ada yang subhana rabbiyal azim saja, nggak pakai wa bihamdihi, ada yang subhana rabbiyal azim pakai wa bihamdihi, ada yang subhanakallahumma wa bihamdika allahumma gfirli, ada tuh riwayatnya. Jadi silahkan pakai yang mana. Jangan seperti orang Garut, gara-gara wa bihamdihi berantem tuh Pak. Padahal sunnah aja kok berantem. Kata yang satu nggak pakai wa bihamdihi, kata yang satu pakai wa bihamdihi. Nah, kebetulan yang sholat itu yang pakai wa bihamdihi, yang imamin sengaja dikerasin buat apa Pak Haji? Buat nyindir yang belakang, yang nggak pakai wa bihamdihi. Nah, ketika ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdihi kata dia, kan panas belakangnya Pak Haji, yang nggak pakai wa bihamdihi. Nah, makmumnya nggak kehabisan akal, ketika sujud dia pun balas dendam, subhana rabbiyal a'la tanpa wa bihamdihi kata dia. Akhirnya nggak jadi sholat gara-gara wa bihamdihi, pakai tanpa lagi. Jadi itu karena orang sholatnya pakai nafsu, nggak pakai ilmu, nggak baca pun nggak apa-apa, sunnah. Nah sekarang i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Itu rukun apa sunnah apa? I'tidal tuh berdiri. Rukun Pak Haji, rukun fi'li. Bacaan Rabbana walakal hamdu rukun apa bukan? Sunnah saja. Bapak nggak baca pun nggak apa-apa. Tapi masa sih nggak baca Pak Haji? Udah diajarin Nabi nggak baca. Jadi sebenarnya sholat itu kenapa banyak bacaan? Karena sholat itu maknanya ad-du'a Pak. Sholat itu maknanya doa. Jadi Nabi ngajarin dalam setiap sela-sela berdiri, ruku, sujud itu dengan doa-doa, zikir-zikir. Maka Nabi pernah ruku itu sampai kalau dihitung bacaan Quran 2,5 juz itu Pak. Rukunya saja kira-kira 2 jam itu. Ngapain aja Pak Haji? Ya zikir, ya doa dalam keadaan rukunya itu. Jadi ibu kalau punya kesempatan sholat malam 2 rakaat enggak apa-apa, tapi yang lama Pak sholatnya 1 jam. Jadi 1 rakaatnya bisa baca 2 juz misalnya. Rakaat kedua 2 juz, jadi 4 juz tuh. Nah, itu sholat yang paling cihuy yang dilakukan Nabi begitu. Daripada banyak kayak lumba-lumba Pak. Sholat 30 rakaat, sholat tahajud misalnya, tapi selesai 5 menit.
Nah, itu bukan sholat. Makanya Nabi digambarkan sholatnya oleh Sayyidah Aisyah, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan tanya deh bagaimana baiknya sholat Nabi, bagaimana panjangnya sholat Nabi. Oke, sebelum masuk, tadi ada yang lupa saya. Ini kalau bapak atau ibu jadi imam ya, ketika membaca waladhdallin, itu kalau bisa berhenti dulu sejenak. Itu dalam fikih begitu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Berhenti sejenak imamnya. Kenapa berhenti, Pak Haji? Memberikan kesempatan kepada makmum untuk baca Fatihah. Berhenti sejenak, jangan buru-buru. Selesai baru baca surat. Agar apa? Agar makmum mendengarkan bacaan imam. Jadi bacaan imam didengarkan oleh makmum sama pahalanya. Begitu maksudnya. Bisa dipahami, Pak Haji? Kalau Bapak jadi imam ya. Kenapa, Pak Haji? Kalau misalnya imam baca apa tadinya, kalau menurut pendengaran kita, aku lupa ya kita. Apa perlu kita betul? Misalnya pimpinan sirotol, ini kan tidak jelas. Itu kan sering sekali adalah Husnudon saja. Husnudon nanti dibetulkan setelah sholat. Nanti nggak jadi sholat, Pak Haji. Maksudnya jangan dibetulkan ketika sholat. diingatkan. Apakah perlu? Kalau salahnya jali saja. Salahnya yang kelihatan. Misalnya sirotol, dia baca sirotil. Itu boleh dibetulkan. Tapi kalau kurang-kurang dikit, nanti di belakang saja. Itu lahnul khofi namanya. Meskipun bagi saya kurang sempurna itu. Makanya milih imam memang perlu hati-hati. Kalau mau ikut fikih, Pak ya. Kalau mau ikut fikih, yang fikih standar maksudnya. Fikih standar. Tapi kalau nggak ada lagi, ya sudah, Pak. Ngapain lagi? Kita husnudon saja. Iya kan? Kalau nggak ada lagi, kecuali misalnya pakai meher nggak pernah belajar Quran sama sekali. Misalnya, bacaannya hancur, bismillah sudah sholat. Kata Rasulullah, "Shallu khalfa man qala la ilaha illallah," kata Rasulullah. Sholatlah kalian di belakang orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Itu kita bicara ideal. Wah, ini berantem nih. Masalah fikih ini terus. Sebentar, ini ibu dulu nih. Kalau sholat imam nggak kedengaran, kenapa gimana? Ya, jadi kita nggak tahu dari ruang. Harus kedengaran, Pak Haji, kalau sholat jahar. Nah, kalau imamnya tidak terdengar, makanya ada dalam fikih itu Bilal, Pak Haji. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belakang tuh ada Bilal kan? Sami'allahu Rabbana walakal hamd. Di Mekah tuh begitu, sunnahnya begitu. Itu untuk mengantisipasi makmum yang di belakang tidak mendengar. Masjid-masjid besar seperti Istiqlal itu penting, perlu adanya Bilal. Itu dijelaskan dalam fikih, Pak. Di sini pakai? Alhamdulillah kalau pakai. Kalau jamaahnya 1000 ke sana kan nggak kedengar, Pak. Udah mic-nya jelek gitu. Imamnya nggak kedengaran kan susah. Jadi kalau imamnya Allahu Akbar enggak apa-apa, tapi Bilalnya yang kenceng. Allahu Akbar misalnya. Rabbana Sami'allahu liman, kan ada imam Masjidil Haram begitu suaranya. Sami'allahu liman hamida Rabbana walakal hamd. Nah, itu. Kalau suaranya enak-enak gitu. Nah, itu antisipasinya, mic-nya harus dibetulin, Pak. Pakai mic biar kedengeran. Mukabbir as-saut. Salatnya sah atau tidak? Itu bukan masalah sah atau tidak. Untuk kesempurnaan salat, khawatir makmum nanti tidak bisa mengikuti imam. Kalau tidak bisa mengikuti imam, ternyata imamnya sudah pindah ke rukun yang lain. Dia masih berdiri misalnya. Itu yang membahayakan atau bisa merusak salatnya. Kenapa, Pak Haji? Ada yang begitu di sini ada? Ya diperbaiki sholatnya. Nah, dikit doang ya.
Kalau sholat jahar mesti keras, mesti kenceng. Kalau suara imamnya nggak kenceng, kasih mic, Pak Haji. Kasih mic biar kedengeran. Saya aja nggak dikasih mic, pegel. Nah ini udah isyarat, ini kode. Selesai. Sebenarnya yang begini-begini itu simpel tapi perlu diketahui. Seperti imam baca sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Itu sunnah yang selalu dilakukan oleh Nabi. Meskipun Bapak udah tahu ya, ayo luruskan, rapihkan, tetap imam tuh harus memberitahukan. Karena itu sunnah yang dilakukan oleh Nabi. Kemudian setelah sholat, Nabi itu kadang menghadap ke makmum, kadang pipinya saja yang kelihatan ke kanan. Kalau ke makmum biasanya setelah itu ada pengumuman tuh, ngasih wejangan atau ngasih apa. Sunnahnya begitu Pak, tidak menghadap ke sana enggak. Kalau sholat Pak ya, cuma Bapak jangan menyalahkan kalau ada orang sholat kemudian menghadapnya ke sono, ke kiblat gitu. Nah hal-hal yang seperti itu saya kira perlu diberitahu sunnah-sunnah itu. Kemudian setelah itu sujud ya, sujud rukun apa? Rukun, itu rukun fi'li Pak. Baca subhana rabbiyal a'la rukun apa? Sunnah saja. Sekarang misalnya pindah ya, langsung ke duduk di antara dua sujud. Itu rukun apa bukan? Rukun. Namanya duduk iftirosh Pak ya. Duduk iftirosh itu duduk yang bukan tawaruk di tasyahud terakhir, bukan. Duduk iftirosh, kaki yang belakang ditekuk. Nah, itu. Kemarin pernah saya sampaikan Pak ya, model-model duduk itu macam-macam. Banyak. Duduk yang seperti sholat itu iftirosh dengan tawarruk. Nah duduk seperti ini namanya apa Pak? Seperti Pak Haji, sila, bahasa Arabnya tarabbu. Nah Nabi duduknya begini. Nabi kadang duduk begini Pak. Kemudian tangannya begini. Ini duduk apa namanya Pak? Hah? Hati-hati, kelihatan kan nih? Ini duduk begini. Ini duduk sunnah juga nih, Pak Haji. Duduk begini sunnah. Orang Arab kalau lagi santai, itu duduknya begini. Ini namanya duduk ihtiba bahasa Arabnya. Apa Pak? Bisa ihtiba, bisa kurfuso. Kalau kurfuso, ini diikat ke belakang. Nah, coba diiketin kayak gini. Nah, kemudian kalau ini sudah terikat Pak, ini nggak perlu gini lagi. Begini pun sudah bisa. Bapak tidur dalam keadaan begini bisa. Kalau sudah terikat pakai ini, itu namanya kurfuso. Nabi sering melakukan tuh, para sahabat. Kenapa Pak Haji? Nggak bakal goyang. Oke, duduk seperti ini namanya apa? Tarabbu. Duduk sholat yang terakhir tawarruk. Kalau yang di tengah-tengah tasyahud awal iftirosh namanya. Ada lagi duduk yang dibenci, qi'adatul maghdub. Begini Pak, itu duduknya orang sombong. Kaki ke depan, kemudian tangan kiri begini Pak. Nah ini duduknya orang sombong. Itu dalam hadis dijelaskan qi'adatul maghdub. Cepatnya itu cepat kayak lumba-lumba atau cepat? Kalau dia seukuran subhanallah itu masih dikatakan sah, tapi jangan terlalu cepat, kasihan aki-aki ini itu. Tetap harus ngikutin karena imam itu dijadikan imam harus diikutin Pak. Cuma nanti setelah sholat kasih tahu Pak ya, jangan marah Pak ya, jangan marah. Ini untuk kebersamaan sholat kita, kesempurnaan. Itu jangan terlalu cepat. Kenapa Pak Haji? Gini Pak, ada duduk begini Pak ya. Kedua kaki kita ditekuk, namanya duduk apa Pak? Bukan, kedua kakinya. Kalau iftirosh hanya satu. Kalau dua kaki duduk apa namanya? Kalau tawaruk begini. Nah ini begini. Seperti duduk apa ya? Sinden. Ya. Sinden begini. Itu dilakukan oleh Nabi. Namanya qi'adatul ik'a, duduk ik'a namanya. Hamzah, qaf, ain, hamzah, ik'a. Nabi kalau makan begini Pak, duduknya begini. Belakangnya ditekuk. Jadi kalau makan kayak perempuan, sopan.
Kalau begini pegel, itu duduknya seperti orang jamaah tabligh. Nah, ininya diangkat, Pak. Kemudian begini. Orang Betawi. Nah, itu juga sunnah, silakan. Kenapa Nabi mohon maaf? Perutnya sispek. Apa sispek ya? Kalau Bapak kan one pack ya. One pack tuh, ke depan. Kalau Nabi sampai usia 60 tahun seterek, badannya keker. Kenapa? Karena makannya begini, Pak. Kalau Bapak makannya begini. Jadi masuk semua tuh. Kalau Nabi nggak begini, Nabi makannya nggak begini. Nabi makannya begini atau seperti tadi. Jadi yang masuk sekedarnya saja, menurut. Jadi seperempat untuk makanan, seperempat untuk minuman, seperempat atau sepertiga untuk nafas. Ada lagi duduk, namanya duduk bertungging, apa bertinggung ya? Cingogo lah mencek orang Sunda mana cingogo teh. Nongkrong. Nah, itu Nabi kalau lagi makan korma tuh duduknya begini, Pak. Ini model-model duduk, Pak ya. Nah, begini, ini. Ah. Ngisi. Mancing begini. Nabi nggak apa-apa duduk begitu. Silakan. Ini kita membahas macam-macam duduk. Nah, yang dipakai dalam sholat juga kadang dipakai dalam makan. Jadi Nabi kadang makan juga duduk seperti perempuan, Pak. Begini, ini duduk tawarruk. Jadi makannya begini sopan. Oke. Sekarang saya tanya, Pak, tasyahud awal itu rukun apa bukan? Tasyahud awal. Masa sih? Ini misalnya sholat maghrib, rakaat kedua ada tasyahud awal ya. Rukun apa syarat apa? Misalnya imamnya lupa nggak tasyahud awal langsung berdiri, sholatnya sah apa batal? Katanya rukun, bagaimana Pak Haji? Kalau rukun nggak sah itu. Sholat maghrib di rakaat kedua bapak nggak tasyahud awal langsung berdiri, itu membatalkan sholat apa tidak? Ah, berarti bukan rukun, itu namanya sunnah ab'ad. Apa Pak? Kalau bapak lupa setelah berdiri, jangan duduk lagi. Lanjut untuk melaksanakan atau melanjutkan rukun yang karena sudah masuk rukun yang lain. Tapi kalau begini Pak, bapak lupa nih, masih begini. Subhanallah kata makmumnya, balik lagi enggak apa-apa. Tapi kalau sudah berdiri, nggak boleh duduk. Justru itu batal. Karena sudah masuk ke rukun yang lain. Rukun berdirinya itu. Cukup nanti di akhir diganti dengan sujud sahwi. Karena sunnah ab'ad. Kalau sunnah hayat nggak perlu diganti. Ab'ad itu bedanya dengan hayat begini Pak. Ab'ad itu sunnah yang kalau dalam badan itu bapak nggak punya tangan. Tetap manusia tapi nggak punya tangan gitu. Tapi kalau sunnah hayat diibaratkan seperti bapak uban. Bapak cabut uban tetap aja kelihatan rambutnya kan. Jadi rusaknya nggak parah kalau hayat. Tapi kalau ab'ad, agar tetap sholatnya sempurna, diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau tasyahud akhir rukun apa bukan Pak? Kalau tasyahud akhir rukun Pak. Bapak nggak tasyahud akhir, nggak sah sholatnya. Tapi tetap tasyahud awal mesti dilakukan. Karena itu, kalau nggak lupa ya tetap harus dilakukan. Oke, kita ringkas saja. Baca at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut itu rukun apa sunnah? Rukun sampai Allahumma sholli ala Muhammad atau Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad sampai akhir itu sunnah hayat, enggak apa-apa. Jadi nggak baca pun enggak apa-apa, tapi harus dibaca. Masa sih nggak dibaca? Kemudian Assalamualaikum. Rukun apa? Syarat apa? Assalamualaikum warahmatullah. Rukun apa syarat Pak? Rukun, hati-hati Pak. Makanya Bapak ketika sholat mau salam itu jangan bergoyang badannya. Harus tetap tegak. Kemudian badan ini nih jangan goyang ke belakang. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan Assalamualaikum warahmatullah. Itu batal sholatnya. Batal sholatnya Pak Haji. Karena itu masih rukun. Rukun qauli. Kenapa Pak Haji? Kenapa? Baru yang kedua sudah sunnah.
Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu sudah tidak masuk rukun. Nah, setelah itu tertib. Udah selesai sholat begitu. Dan dari 17 atau 13 rukun itu terbagi ke dalam 3 rukun yang disebut rukun qauli, rukun qalbi. Rukun qalbi itu niat dalam hati, Pak Haji. Adapun Bapak yang biasa usolli fardhul maghribi talafud itu sunnah saja. Bapak nggak usolli pun tidak apa-apa. Tapi madhab Syafi'i mensunnahkan. Yang rukun niat dalam hatinya, Pak Haji. Nah, dalam madhab Syafi'i mesti iktiran, mesti apa? Mesti bareng tuh. Allah, ketika Allah dalam hati saya niat sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Ta'ala bar. Nah, bertepatan dengan bar. Itu dalam hati yang wajibnya. Jadi Bapak kalau nggak niat nggak sah sholatnya. Bahkan dalam fikih ya, mohon maaf, itu dijelaskan. Mesti ada 3 komponen. Pertama tafarrud, kedua ta'yin, ketiga apalagi tuh? Ada ya. Jadi yang dilakukan tuh sholat apa harus jelas dalam niat itu. Ini sholat fardu apa sholat sunnah? Mesti disebutkan usolli fardol. Itu satu. Kedua, ta'yin. Ini sholat apa? Maghrib, subuh, isya, witir, tahajud. Mesti disebutkan. Kalau nggak disebutkan nggak sah. Ketiga, ini ada apa qadha? Adaan lillahi ta'ala saat ini atau mengganti, mengqadha itu mengganti. Itu mesti jelas niatnya. Kalau Bapak sholat ada niatnya qadha nggak sah sholatnya. Karena itu rukun qalbi. Jadi ada 3 komponen, Pak ya. Usolli fardol atau usolli sunnatal harus jelas. Usolli fardol maghribi, maghribi apa isya'i apa subhi harus jelas. Kemudian adaan atau qadhaan. Nah, itu harus jelas. 3 komponen itu mesti disebutkan dalam niat. Susah bahasa Arabnya, Ustaz. Udah dalam hati saya niat sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Ta'ala bar. Ini kresek berisik banget ini. Ini udah kode kayaknya. Ya, Pak Haji gimana? Kita sakit, terus tidak selalu sholat kalau saya anak-anak sedang makan, terus sehat tapi kodoknya boleh maksudnya sudah bisa sholat, kodoknya itu boleh Maksudnya tidak dikodok. Tertinggal, oke. Begini Pak ya, dalam hadis fadainullah ahaqqu ayyuqda gitu ya. Jadi ketika kita meninggalkan sholat, kemudian atau sakit, atau terlupa karena tidur, maka itu dianggap sebagai hutang kita kepada Allah. Nabi mengatakan fadainullah ahaqqu ayyuqda gitu ya. Hutang kepada Allah lebih berhak dibayar pada saat itu. Tapi namanya hutang Pak, kapan saja sebenarnya. Ntar aja deh. Tapi lebih baik karena ini hutang kepada Allah, ahaqqu ayyuqda. Ketika kita sudah sempat bayar pada saat itu juga. Jangan sampai itu menjadi hutang kita, karena itu hak Allah Pak ya. Cuma kadang ibu-ibu nih mohon maaf kayak hutang puasa pun ntar aja. Akhirnya masuk puasa lagi Pak Haji. Belum sempat bayar itu kon. Itu minimal fasik itu, minimal dia melakukan dosa besar karena sudah mengabaikan hak Allah. Hak Allah Pak ya, puasa itu hak Allah. Karena kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Nah, ondei ayah pertanyaan di? Sunnah abad, madhab Syafi'i sunnah abad. Kalau lupa mesti sujud sahwi. Sunnah abad Pak ya. Karena Imam Syafi'i mensahihkan hadis Nabi tidak pernah meninggalkan kunut sampai meninggal hatta faraqad dunya. Nah, ini hadis oleh madhab yang lain dikatakan bermasalah. Tapi oleh madhab Syafi'i, oleh Imam Syafi'i ini hadis sahih. Makanya Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh itu sunnah. Sunnahnya muakkadah dan dia sunnah abad. Jadi kalau meninggalkan mesti sujud sahwi. Dan satu lagi,
kunut itu syaratnya dua, Pak. Ada puji-pujian, ada doa. Nah, kalau Bapak lagi doa, diaminkan oleh makmum. Tapi kalau puji-pujian, jangan diaminkan. Allahumma hdina fiman hadait, amin. Betul, Pak ya? Doa apa puji-pujian, Pak? Doa tuh. Wa'afina fiman afait. Amin apa enggak? Amin. Wa tawallana fiman tawallait. Amin apa enggak? Amin, doa tuh. Terus wa barik lana fima a'tait. Amin apa enggak? Amin. Wa qina syarra ma qadait. Sampai situ aminnya tuh. Kalau bisa tangannya begini, Pak. Jadi kalau minta begini, Nabi itu, ini jangan-jangan ada yang belum tahu nih. Nabi kalau berdoa begini, Pak. Begini hadwa mankibai, sejajar dengan pundak. Ditempelkan tangannya begini. Jadi Nabi doanya nggak begini, nggak begini. Itu nggak niat minta, Pak Haji. Kecuali istisqo. Kalau istisqo begini. Tahu istisqa, Bu? Salat minta hujan. Tangannya begini. Dalam hadis digambarkan hatta yura bayadu ibtai, sampai ketiaknya beliau itu kelihatan putih. Kalau Bu Haji kan ketiaknya abu-abu nggak jelas. Nah, kalau Nabi ketiaknya putih begini. Itu sunnahnya kalau salat istisqa. Tapi kalau biasa kunut tangannya begini saja. Begini, Pak ya. Jama'a baina kaffaihi, ditempelkan. Begini. Kalau minta begini, kalau berlindung begini, sunnahnya. Jadi wakina begini. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu berlindung tangannya begini. Itu bukan berarti Allah ada di bawah, bukan berarti Allah ada di atas, bukan. Itu simbol doa, Pak. Ya, tangannya begini. Pokoknya kalau berlindung dari keburukan, dari segala yang begini. Mala taqata lana bi. Bisa begitu, bisa. Tadi yang wakina syarra ma qadait, hindarkan kami dari takdir yang buruk begini, tangannya. Sunnahnya. Afdolnya, bukan kewajiban, afdolnya begini. Nah, kemudian fa innaka taqdi, diaminkan apa enggak, Pak Haji? Enggak, karena puji-pujian. Makanya sebagian ulama berhenti itu. Sebenarnya sunnahnya, mohon maaf, sunnahnya itu dibaca jahar sampai akhir. Cuma karena orang Indonesia nggak paham bahasa Arab, akhirnya makmum imamnya berhenti itu. Agar makmum membaca, biar tidak diaminkan. Sebenarnya orang Arab Mesir kalau kunut dibaca semua. Wah, ini ya, panjang. Nah. Boleh karena kunut itu syaratnya dua, ada puji-pujian, ada doa. Jadi kalau Bapak baca kunut dua kalimat saja itu sah, Pak. Allahumma hdina fiman hadait misalnya, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, Allahu akbar, sah. Karena sudah memenuhi doa dan puji-pujian. Syukur-syukur panjang, Pak Haji. Kalau lagi ada masalah, tapi jangan terlalu panjang. Ada kunut nazilah itu diaminkan, karena doa itu kalau diaminkan makbul. Nah, terserah setelah fa innaka taqdi wa la yuqda alaik fa innahu la yadhillu man walait, puji-pujian tuh. Terus wala ya'izzu man 'adait, masih puji-pujian. Falakal hamdu ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Baru doa lagi. Allahumma habib ilainal iman, atau Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, boleh. Silakan. Baru diaminkan lagi. Tapi kalau Bapak paham bahasa Arab, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, dikeraskan, nggak perlu diaminkan, Pak ya. Wah, ini kok diem, berarti Bapak paham bahasa Arab. Jadi nggak ngaji nih Imam Abu Hanifah, nggak apa-apa ya? Cukup, Pak? Jadi bahas masalah sholat ini. Memang fikih ini agak elastis, Pak ya. Jadi nanti minta sama pengajarnya untuk membahas masalah dari dasar dulu, Pak ya. Toharoh itu seperti apa? Itu penting, banyak di masyarakat yang nggak tahu. Ma'ul mutlak,
termasuk ibu nyuci pakaian dalam apa? Mesin cuci itu kan perlu ada ilmunya. Kalau nggak sah, sholatnya nggak sah, merembet ke sana semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya, Bapak Ibu sekalian diberikan kesehatan lahir batin, panjang umur dalam kebaikan, anak soleh dan solihah, istiqomah dalam ibadah, husnul khotimah. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.